Umur tambah nih, rambut sudah warna nih. Lihat di akte, lihat di kalender, waduh, susun ada waktu lah main-main gila. Harusnya begitu. Harusnya tambah bijak, tambah dewasa. Menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu pilihan. Pilihlah untuk jadi dewasa. Ya, jadi kami dengar kesaksian tadi itu satu kejujuran, satu apa adanya kesaksian dari hambanya untuk kasih tahu sama kita semua bahwa tentu dari kesaksian tadi ada pelajaran-pelajaran berharga. Saya diberkati, saya setuju. Apalagi kalau poin seputaran melayani tidak boleh ada kemunafikan dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu kesaksian harus kita tarik semua. Termaksud saya sebagai gembala sidang pun saya menarik itu dalam diri saya, karena saya percaya bahwa tidak ada manusia yang kebal dengan hal itu. Tidak ada yang kebal dengan satu munafik, tidak ada. Saudara pernah baca ya, Simon Petrus itu munafik, ditegur oleh Paulus. Jadi tidak ada yang kebal. Jangan omong bilang ini. Kita omong langsung pucuk rohaniwan yang kelas berat. Jadi kesaksian tadi, saya kalau dengar orang kesaksian, dan sudah saya ajarkan kepada kita semua, cara dengar kesaksian itu adalah jangan lihat ke orangnya yang bersaksi saja, tapi apa nih pelajaran bagi kita. Karena kemarin di gereja dalam salah satu ibadah raya itu, saya mengutip firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Ayat itu mengajarkan kita jangan pernah merasa diri lebih kuat dari orang lain, terutama dalam hal kerohanian. Sebab sombong rohani itu yang menjadi pintu gerbang orang tumbang. Ya, seringkali orang pikir hanya menyombongkan lahiriah. Jangan salah, ada yang menyombongkan rohaninya, menyombongkan ibadahnya, menyombongkan doanya, menyombongkan pelayanannya. Jangan omong yang lahiriah saja. Makanya 1 Korintus 10 ayat 12, ini bukan ayat yang mau saya bahas, tapi dalam pendahuluan renungan ini, saya ingat kemarin saya sampaikan itu, firman itu berbunyi demikian, perhatikan. Sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Siapa yang menyangka dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Makanya kalau dengar orang khotbah, orang kesaksian, atau mendengar orang ada kena masalah, itu kita dilarang untuk menghakimi. Kita dilarang untuk menunjuk-nunjuk. Kita justru dianjurkan, tariklah ke dirimu. Termaksud kalau ada orang tiba-tiba dengar, itu satu kena bencana, itu satu ada kena sakit, itu satu ada kemoterapi, itu satu didiagnosa dokter ada sakit ini. Jaga mulut, jaga pikiran, jaga hati untuk terburu-buru bilang begini, kok habis, hati-hati. Saya tidak pernah ajar orang jadi orang seperti itu. Makanya di dalam Injil Lukas itu pasal 13, di situ ada orang datang nih kepada Tuhan Yesus, lalu kasih kabar Tuhan Yesus, ada orang pas mau mempersembahkan korban di Lukas 13 mulai ayat 1, pas mau persembahkan korban, Pilatus utus orang bunuh mereka. Jadi darah mereka tercampur dengan darah korban. Tapi yang datang bawa laporan ini datang dengan satu sangkaan bahwa dia lebih baik dari orang yang terkena bencana. Tuhan Yesus bilang, kalau kau tidak bertobat, kalau dengar masalah orang itu tarik ke diri. Kalau kau tidak bertobat, kau akan dihukum lebih parah dari dia. Dengarkan ayat ini, saudara-saudara. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Lalu apa selanjutnya? Dikatakan demikian. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Karena mereka sangkamu dosa mereka lebih besar dari orang Galilea yang lain? Tidak, belum tentu. Jadi kalau saudara nonton di media kah, dengar orang cerita kah, apa saja, anak Tuhan yang baik, kita semua hati-hati. Kita semua bisa jatuh di dalam sikap hati dan mulut yang terburu-buru dan jadi salah. Ya, ini perlu diwaspadai ya, kita semua ya. Lalu ada contoh lain yang Yesus angkat. Yesus bilang, kau pikir itu 18 orang di Siloam itu, bukan Siloam sini ya. Ada menara dekat Siloam itu jatuh tendes orang, 18 orang mati. Yesus bilang, kalian pikir mereka lebih berdosa dari kalian? Coba lanjut.
Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Terus, Tidak kataku kepadamu. tidak kataku kepadamu, tidak. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ya, jadi kalau saudara dengar kesaksian orang, dengar khotbah, lihat masalah orang, cepat tarik ke diri. Amin. Karena tahu ciri orang munafik. Orang munafik itu terlalu korek orang perurusan, dia sendiri dia pendiri. Itu munafik kelas berat. Salah satu ciri-ciri itu. Makanya Yesus bilang, kenapa kau lihat selumbar di mata orang, padahal ada balok di matamu? Jadi jemaat terkasih, kita sudah mulai pelayanan bersama-sama ya, khususnya semua saudara yang mendukung, termasuk keluarga di sini, salah satu keluarga yang mendukung dari awal-awal kita melayani sampai hari ini, ya, salah satu keluarga. Makanya yang namanya keluarga tidak bisa berhenti jadi keluarga apapun keadaan kita, ya. Kan saat mungkin yang jatuh, yang salah Bapak Gembala kalian, saudara-saudara. Saya tidak merasa diri akan jatuh, jadi tidak mau juga, tapi bisa jadi. Maka dari itu, jemaat yang diberkati Tuhan, kita memang semua harus pikirkan itu. Nah, berkaitan dengan itu, saudara-saudara, saya mau bawa satu renungan. Karena hari ini, sebenarnya kemarin ya, anak kita Edok berulang tahun yang ke-20, dan ini satu syukur yang besar. Saya mau angkat satu nats, pengkhotbah 12. Ini yang mau saya bahas. Tadi itu hanya pendahuluan respon kesaksian saja, dan respon tentang ibadah yang luar biasa hari ini di rumah ini. Saya baca pengkhotbah 12 ayat 1, dikatakan demikian, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Cukup itu ayat, saudara-saudara. Jadi tema kita adalah ingatlah penciptamu. Ingatlah akan penciptamu. Ini tema yang menarik. Nah, berkaitan dengan tema ini, saya hanya soroti beberapa hal. Yang pertama, saya akan menyoroti tentang siapa yang memberi nasihat. Yang memberi nasihat di sini adalah Tuhan. Tetapi Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai Salomo. Ini tulisan Salomo ya. Salomo itu menulis Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan juga ada Mazmur-mazmurnya Salomo itu ada. Ya, di Mazmur 72 kalau saudara baca, di situ itu nyanyian Salomo begitu. Nah, menarik saudara-saudara, Tuhan menasihati kita semua. Kalau dalam konteks zaman itu dia menasihati orang-orang muda. Ya. Dan mungkin juga anaknya Rehabeam. Karena Rehabeam yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, ya. Tapi secara umum adalah orang muda semua di zaman itu. Salomo yang Tuhan pakai ini bukan orang suci. Ini orang adalah orang yang pernah dekat dengan Tuhan, tapi jatuh. Lalu bangkit lagi. Ulang. Ini orang Tuhan pakai dia. Seiring berjalan waktu dia jatuh. Tapi dia bangkit lagi. Makanya sejarah penulisan surat atau kitab pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo di masa tua, di masa pemulihannya, di masa pertobatannya. Ini mengingatkan apa kepada kita? Ingatkan beberapa hal. Yang pertama, Tuhan mau pakai siapa? Suka-suka dia. Orang mau jatuh separah apapun, orang mau jatuh sedalam apapun, tapi kalau dalam penentuan Allah, dia adalah orang yang akan diangkat, dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Saudara pernah baca sejarah Agustinus, bapak gereja? Dia adalah bapak gereja terbesar setelah Paulus. Sejarah. Agustinus itu, minta maaf saya harus bicara secara dewasa, itu orang punya kelainan seks yang luar biasa. Agustinus itu punya selir di mana-mana. Agustinus itu terikat sekali dengan dosa itu. Tapi dalam satu titik ketika dia ada di Milan, Italia, dia mendapatkan satu pemulihan dari nyanyian seorang anak kecil atau seruan seorang anak kecil yang berkata Tolle Lege. Seruan itu membuat kemudian Agustinus mendapatkan jamahan dari Tuhan, kelepasan dari Tuhan, dan dia bangkit dan dia dikenal sebagai seorang bapak gereja yang luar biasa. Backgroundnya bagaimana? Hancur. Salomo, jangan aneh kalau Tuhan bisa pakai orang kayak Daud, Salomo. Makanya kalau orang yang terlalu menghakimi orang punya jatuh, wah saudara lebih baik hapus kitab Mazmur aja. Karena kitab Mazmur itu ditulis oleh orang yang banyak jatuh. Daud itu pezina, pembunuh. Tapi pezina dan pembunuh ini Tuhan ubah, Tuhan pakai.
Jadi kalau ada orang kayak bilang, lihat orang, aduh dia kan begini, dia kan begitu. Kalau kau omong begitu, kau hapus dong Mazmur. Kau hapus dong Amsal. Kau tahu Amsal ditulis oleh siapa? Oleh seorang laki-laki yang mengawini 1000 perempuan. Jadi kalau mau menghakimi orang, pikir-pikir. Amin. Tuhan mau pakai siapa? Suka. Tentu ini jangan salah mengerti. Ini bukan rekomendasi. Ayo kita bapak-bapak baru berapa? Bersatu. Salomo ini 1000. Minimal 10 lah, ya kan? 1 di Kolhoa, ya kan? Fatkoa. Atau di mana lagi? Bukan itu poinnya. Allah sedang menasihati kita untuk ingat akan Dia sebagai pencipta melalui seseorang yang pernah cinta Tuhan tapi tumbang lagi, tapi sebelum mati Allah kasih dia kesempatan bertobat. Pas dia bangkit inilah dia tulis ini. Dengar ini firman sama seperti pendahuluan tadi, lihat ke diri. Jangan lihat orang. Hitung sendiri, kita yang duduk di sini nih tanpa kecuali masing-masing lihat. Kita seberapa banyak kali jatuh. Mungkin tidak jatuh dalam perbuatan, tapi jatuh dalam pikiran, siapa tahu. Jatuh dalam hati, siapa tahu. Jadi kita tidak dididik menjadi seperti ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang menangkap perempuan berzina di dalam Yohanes pasal 8 itu dan dibawa kepada Yesus dan mencobai Yesus. Oh, ini kami dapat tangkap berzina. Ini gimana nih? Menurut hukum Musa, rajam dengan batu sampai mati. Coba baca itu Lukas 8. Mulai ayat 1. Yesus lagi khotbah loh. Orang bawa berita, hanya berita penghakiman. Jahat sekali orang-orang ini. Melihat kejatuhan orang bukannya didoakan. Melihat kejatuhan orang bukannya periksa diri. Bawa untuk dirajam dengan batu. Jahat sekali. Perhatikan ini ayat-ayat. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Terus ini Yesus lagi mengajar ini. Saudara lihat ini orang bawa berita busuk. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan... Ini bukan desa Yesus, bukan gosip-gosip, tangkap basah. Terus? Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus. Jahat sekali. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Terus? Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Iya. Tuhan Yesus itu tipe ya seperti yang Alkitab ajar kan, dia sumber firman kan. Tuhan Yesus tipe tegur nyata-nyata. Dia suka omong di belakang-belakang. Jadi akhirnya Tuhan Yesus lihat ini orang, Tuhan Yesus belum merespon. Anda lihat ayat selanjutnya, perhatikan. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Luar biasa. Terus? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Yesus berkata bilang apa? Dengar, ini menarik nih. Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kira-kira siapa yang tidak berdosa? Kalau saudara dengar kesaksian orang atau dengar berita ini, oh dia ada dosa. Terus kau yang omong tuh malaikat. Kau yang omong tuh malaikat tanpa dosa. Pribadi yang senada dosa itu cuma Yesus Kristus. Ini saya sedang melatih kita semua. Karena ke depan pasti kita akan dengar banyak hal. Entah dari siapa masalah. Entah dari kerabat kita, kekenalan kita, ke teman alumni, ke teman pelayanan, ke apakah. Kalau dengar tujuannya, lalu aduh doakan dia Tuhan tolong dia tetap kuat. Bagus, itu anak Tuhan. Bukan dengar baru omong. Tahu apa? Di balik mulut itu apa? Ini khotbah buat kita semua. Bagi saya, pendeta juga bisa salah. Saya pernah salah dalam hal ini. Makanya dengan belajar firman ini, kita semua koreksi diri. Amin. Domba ini satu dapat tangkap basah sandiang. Orang itu kalau orang ngomong, ya sudah oke, bagus. Hakim pembanya. Saya pernah sekolah hakim. Bukan sarjana hukum. Ini S3, tapi S1-nya SD, S2-nya SMP, SMA. Tapi lihat dia cara menghakimi lebih dalam mengerti hukum. Oke. Tuhan lihat karena ini hati selalu rasa diri suci, rasa diri benar. Toh? Yesus bangun lalu, sudah bosan semua nih. Yang son berdosa, angkat batu, lempar dia dahulu. Bab tua turun, tulis ulang. Mau lihat ini, siapa yang mau angkat dahulu nih? Anda lihat ayat lanjutannya.
Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tulis. Terus? Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Dari yang apa? Setua sentuh diri. Kalau tambah tua tuh refleksi kan. Ini yang tua juga, kok gosip mati pun. Biasa ngomong saudara, yang tua-tua firman, ya rambut susah merah, catat ini ayat. Iya, maksudnya hidup ini kan berubah, amin. Umur tambah nih, rambut sudah warna nih. Lihat di akte, lihat di kalender, waduh, susun ada waktu lah main gila, harusnya begitu. Harusnya tambah bijak, tambah dewasa. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Pilihlah untuk jadi dewasa. Setiap suami dengarin, setiap istri dengarin, setiap pelayan dengarin. Satu dari yang paling tua. Ini tua ini menularkan hal-hal kurang ajar kepada ini muda. Makanya dari kosan dia. Singkat cerita, apa yang terjadi? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu perempuan bilang apa? Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Tidak ada Tuhan. Satu-satu pulang, aku semua berdosa. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Aku juga tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya begini, Bapak Ibu terkasih. Berkaitan dengan siapa yang Tuhan pakai untuk memberi nasihat, seorang Salomo yang jatuh bangun, tapi puji Tuhan ada kesempatan Tuhan pakai dia. Saya tidak tahu, dengan perenungan ini kita semua tarik ke diri kita, jatuh ya bangun, jangan lama-lama. Alkitab bilang, aku tidak akan membiarkan kamu jatuh sampai tergeletak. Di satu sisi Tuhan memang mau angkat kita, di satu sisi Tuhan mau supaya kita bangkit. Jadi tidak ada kata terlambat buat kita semua ya. Ini perenungan buat kita ya, untuk bangkit. Tapi dalam kesaksian, menurut saya itu juga satu keterbukaan yang bagus untuk kita tarik pelajaran. Selain ayat, pasti ayat ini ada kaitan dengan kesaksian. Ibu di tempat ini bilang kepada bapak, "Lu sombong." Apa itu sombong? Artinya bapak tadi bilang, sombong apa ya gitu. Nah, beta mau jelaskan sombong. Apa itu sombong? Sombong itu bukan dosa orang sukses. Sombong itu bukan dosa orang kaya. Sombong itu bukan dosa orang pintar, orang tampan, orang cantik, orang kuat. Bukan. Sombong itu sikap hati. Sikap hati yang apa? Tidak mau diatur. Itu sombong. Firman omong lain, bottom bikin lain. Itu sombong. Saudara tahu, sombong itu dosa paling tua. Sebelum ada dosa lain, ini dosa paling tua, itu dosa sombong. Dimulai dari siapa? Malaikat sombong lalu jatuh. Sebelum ada manusia, malaikat sudah ada, dan malaikat sudah jatuh lebih dahulu. Ya, sorry, saya tidak tahu apakah manusia dan malaikat ada sama-sama. Yang saya maksudkan adalah kejatuhan dosa sombong itu dimulai dari kejatuhan malaikat. Itulah yang kemudian menjadi setan. Makanya dalam 1 Timotius 3 ayat 6, dalam syarat-syarat pemilihan seorang penilik jemaat, Rasul Paulus bilang begini, jangan pilih yang baru bertobat. Yang baru bertobat itu paling cepat sombong. Dan itu saya sudah ketemu di mana-mana. Dia berhafal 1-2 ayat ini hari. Diberi ke persekutuan doa 2 kali. Pulang suami toko dia saloma, basotu neraka, basotu adalah aburao. Baru hafal 2 ayat. Baru tahu, baru kenal dengan tim doa ABC, suhakimi laki, suhakimi bini, suhakimi mertua. Mertua lewat jadi angka lagu. Tuhan angkat dirinya. Maksudnya dia doa kau mati, itu dia maksud. Tuhan angkat dirinya itu supaya koit. Makanya 1 Timotius 3 ayat 6 itu, ayat itu bilang begini, perhatikan. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Kenapa? Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Kenapa sombong dikaitkan dengan hukuman iblis? Maksud ayat itu begini. Iblis itu dihukum gara-gara sombong. Itu maksudnya. Jadi sebelum manusia, Adam dan Hawa jatuh di Taman Eden, iblis sudah jatuh dahulu. Iblis itu mantan malaikat. Mari kita gali lebih dalam lagi, ya. Kenapa kena hukuman? Ya, lalu dosanya disebut sombong. Apa itu sombong? Sombong itu, saudara-saudara, tidak taat pada batas-batas aturan. Itu sombong.
Nah, di sini kita tarik kembali ke diri masing-masing. Sebagai suami kan sudah ada aturan tuh di Alkitab. Berkorban buat istri anak, setia dengan istri anak. Sebagai istri kan tunduk tuh kepada suami. Sebagai anak kan hormat orang tua. Sebagai pendeta punya beban melayani, mendoakan dan macam-macam. Siapapun kita, entah pendeta, entah jemaat, entah suami, entah istri, entah anak, kalau kita keluar dari aturan-aturan, itulah sombong. Begitu. Ya, makanya di dalam Yudas ayat pasal 1 ayat 6, dia bilang begini, Yudas 1:6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tidak taat pada batas-batas kekuasaan. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Nah, kenapa kok saya lari ke situ? Karena Salomo yang Tuhan pakai ini pernah melewati batas-batas. Tuhan suka tahu dia. Bayangkan ini orang ini Tuhan menampakkan diri 2 kali. Ini orang. Kalau orang lain pakai juru bicara, Salomo Tuhan turun langsung. Lu mau apa Salomo? Salomo bilang, Tuhan kasih aku kebijaksanaan. Yang lu sana minta juga kasih. Kekayaan beta kasih, jabatan beta kasih, semua beta kasih. Lu minta keren. Tapi seiring berjalan waktu, mulai gila perempuan. Salomo nih. Mulai, saudara lihat tuh kejatuhan tuh, baca aja di 1 Raja-Raja. Siapa saya Salomo mau dia rau? 1000. 1 tahun cuma 365 hari. Nah orang bini 1000 nih, darah Yesus berkuasa. 1 hari dia ketemu 1 sah. 1 tahun dia berketemu 365 orang. Tahun kedua dia tahu siapa sudah siapa belum. Dia tulis siapa belum nomor. Mau baca cerita mau apa pokoknya. Better dan Pak Budi ya istri 1 aku tahu pusing mah. Pak Budi lihat Narita bukan beta ya. Iya kan? Itu ya istri 1 saya biar botong suami istri bilang pendeta apa? Bakalai. Tak usah nembak acting. Bakalai. Jadi ini ya, saudara penggembala ini bukan ini bab Tuhan ini paling perfect. Perfect apa? Perfect apa? No. Mbak acting di mimbar itu paling bahaya. Oh, bekas tahu. Cerita munafik di mimbar itu cari mati dia nama. Kalau mau pelayanan panjang hati-hati. Bakalai. Berapa banyak kali bersaksi di gereja di umum. Ibu gembala sampai minta bilang, bekerja di Sabu. Bayangkan saja, mau kerja di Sabu, mau kesmati siapa? Ini caranya, bottom pelayanan ini ada naik nih. Baru ente pindah Sabu. Wah, nah cuaca ente tahu sendiri, NTT. Kalau harap di video call saya bisa mati ya. Tua karena saking kasarnya gembala Anda ini di awal-awal pernikahan kami. Ibu gembala sampaikan waktu itu Om Eston wakil gubernur. Ya beliau protokol. Ini tinggal Om dengan Om Eston langsung bilang, iya aku cam begitu sayangku Bapak minta maaf. Nah ibu-ibu nih saudara. Dong kalau posisi unggul memang repot mati nih. Dahsyat. Dong kalau si unggul Bapak minta maaf. Sebenarnya masalah itu bisa selesai 30 menit. Bisa panjang sampai 30 hari, 1 bulan. Darah Yesus. Tapi saya perlu saksikan ini kekasih Tuhan. Siapapun kita, kalau melewati batas-batas, tumbang. Amsal 18 ayat 12 mengatakan apa? Tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi ya kalau tadi ibu di rumah ini omong begitu pasti ada pengamatan khusus. Hanya beliau mungkin mendeskripsikannya tidak detail. Tapi orang terdekat buat laki bini ini bukan cuma ibu tempat ini, ibu gembala pada omongnya beta. Ibu gembala bukan selain rasa mungkin dia kurang yakin. Tuhan tuh kasih mimpi. Lu laki itu tambah sombong. Hanya memang detail. Mimpi dalam sebuah KKR tuh, Bapak ini terlalu sombong. Karena pokoknya penggambarannya waktu itu pokoknya hati-hati Bapak. Beta lihat Bapak kalau nanti Bapak jatuh. Gimana nih? Tapi sebagai orang yang memang merasa juga kayaknya juga begitu, cepat sadar. Kalau tidak sadar, jatuhnya parah banget. Istilah bet sudah naik sampai sini nih, labai stop sudah. Jangan sampai sudah terlalu tinggi berjatuh, jatuhnya rasa banget.
Jadi itulah peran istri, itulah peran suami, itulah peran orang tua, teman pelayanan, pendeta. Kita semua saling melengkapi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin, kekasih Allah. Tapi puji Tuhan, Salomo dipulihkan Allah. Saya percaya di bawah kolong langit ini, kalau bicara urusan dosa yang satu ini, tidak ada yang sebejat Salomo. Tapi kalau orang sekotor Salomo bisa dipulihkan, dipakai menjadi alat untuk menasihati kita, maka kita yang dosa di bawah Salomo, tidak ada yang mustahil. Amin, kekasih Tuhan. Saudara-saudara, mungkin Rehabeam yang dia nasihatin, karena Raja Salomo ini juga, dia pernah bersaksi bagaimana dia waktu ada di rumah papanya, Daud sering ngomong ke dia. Mari kita buka di dalam Amsal ya. Amsal pasal 4 ayatnya yang ketiga. Amsal 4 ayat 3 dikatakan demikian, Salomo yang bilang, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, sama ke Edo masih di sini dan bapak, ya, sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Sama nih bapak dan anak nih. Bapak dulu jatuh nih, Daud. Bapaknya bangkit, bapaknya bertobat. Bapak bilang jangan coba-coba kasih tinggal Tuhan Allah. Lu dengar bapak waktu ngomong. Kalau kita bandingkan dengan Tawarik Samuel, dia ngomong sama Salomo, lu kalau setia dengan Tuhan, kau akan diangkat luar biasa. Makanya Salomo terngiang-ngiang, dia tulis itu. Waktu aku di rumah bapakku beri pesan, ikut petunjukku. Petunjuk apa yang Daud kasih? Petunjuk firman Allah. Kapan Daud kasih petunjuk? Sama saat Daud bangkit dari kejatuhan. Kapan Salomo kasih petunjuk kepada Rehabeam? Saat dia bangkit dari kejatuhan. Dan petunjuk ini juga bagi semua orang muda. Dan ada good news from UN, United Nations, dari WHO. Badan Kesehatan Dunia itu bilang, anak muda itu ternyata Menona. Pemuda tuh 70 tahun tuh pemuda. Menona berapa? Pemudi. Sana, para baca nih. 100 itu baru orang tua, 70 itu pemuda. Ya Pak Fernandes nanti ikut hari Jumat. Ini pemuda. Jadi maksud saya, kalau dikaitkan dengan Badan Kesehatan Dunia PBB, saya ketong semua ini jangan terlalu rasa diri sudah tua. Sama ke Kaleb. Kaleb pernah bilang apa sama Yosua? Kekuatanku masih sama seperti dulu. Saat dia sudah 85 tahun. Dia bilang aku punya semangat masih sama. Musa itu mati, mata belum kabur. Artinya begini Beb, maksud. Bahwa semangat orang muda di dalam Tuhan itu tidak lihat usia. Berarti nasihat ini bagi kita semua. Ingatlah Tuhan, ingatlah penciptamu dalam rumah tanggamu, bisnismu, usahamu. Saat dilihat orang atau tidak dilihat orang, saat diawasi istri atau tidak, saat diawasi suami atau tidak, saat diawasi orang tua atau tidak, saat pendeta lihat atau tidak. Ingat Amsal 15 ayat 1, di mana firman Allah berkata dengan jelas, mata Tuhan ada di segala tempat.